Halo sahabat sehat, kita jumpa lagi pada episode kali ini. Lini Podcast lagi-lagi ingin ngobrol dengan darah muda yang bersemangat dalam mengembangkan wirausaha di bidang makanan minuman atau nutritional entrepreneurial. Nah, pada kesempatan ini telah hadir bersama kita ya, kelihatan nih sekarang ada yang cakep dan cantik-cantik. Baik, sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan darah muda yang hadir saat ini. Generasi Z atau udah atau masih milenial ini ya? Lebih kayaknya. Oh, milenial lah kelihatannya gitu ya, nyaris Z. Z usia 20 tahun udah ada sekarang ya. Oke, gimana kabar? Silakan Kak Irul memperkenalkan diri dulu. Ya, selamat ini Prof. Semoga sehat selalu. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Khairul. Biasanya nama lengkapnya Khairul Anwar. Teman-teman bisa cek juga di Instagram saya. Jadi promosi. Iya. @khairulgizi. Ya, sekarang jadi ketua prodi Gizi Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Said Jakarta. Iya, terima kasih. Kak Vero silakan. Oke, baik. Halo Sobat Lini Sehat, kenalkan nama saya Veronica Pranidia Prisnawi Pekpahan. Teman-teman bisa panggil saya Vero. Saya mahasiswa gizi tentunya. Di Universitas Said juga ya. Iya, Jadi ketua program studinya ini ya. Betul, Bapak Ketua Program. Ya, karena memang saya dulu pernah diberi kesempatan memimpin Universitas Said. Salah satu visinya memang mengembangkan pendidikan dengan visi tourism dan entrepreneurial. Karena itu saya juga tertarik untuk ngobrol-ngobrol yang darah-darah muda dari Universitas Said ini. Kak Agung, silakan memperkenalkan diri, Kak Agung. Terima kasih, Prof. Sobat sehat, salam kenal. Aku Agung Nurmuddin, biasa dipanggil Agung. Saya saat ini masih mahasiswa sama dengan teman sebelah saya, Vero. Kak Vero. Sama di Universitas Said juga. Ya. Jadi kita ingin gali nih, mudah-mudahan kalian juga semakin kepo ya. Gimana sih kok bisa ya, bukan niatnya untuk jadi PNS, tapi ingin mengembangkan kegiatan wirausaha. Dan salah satunya kalau di bidang pangan tentu basisnya bagaimana menghasilkan makanan yang enak, kemudian aman bergizi gitu ya. Nah, bagaimana menghasilkan makanan yang enak, yang aman, bahwa pasti ada gizinya di dalam, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Dan dosennya tentu menginspirasi mahasiswanya ya. Jadi kita mulai dulu deh dari mahasiswanya ya, Kak Irul ya. Nanti saya tanya gimana akhirnya kok ini bisa terinspirasi oleh dosen-dosennya. Kayaknya kita mulai dari yang tengah deh ya. Boleh, Prof. Gimana? Kak Vero lagi mengembangkan produk apa sekarang? Kalau dari saya sendiri sekarang lagi mengembangkan produk pangan tentang makanannya, hanya makanannya saja. ya, Iya, dia lebih interest pada makanan. Betul, ya, baik. Bisa diceritakan barangkali ada yang sedang dipersiapkan untuk menjadi sesuatu wirausaha? Iya, untuk meskipun saya masih cilik dibilangnya Iya, Prof ya. iya. Saya ada kebetulan mengembangkan usaha di bidang makanan. Iya. Itu namanya brand Yummy Yummiku. Yummy Yummiku. Iya, Wow. Yummy Yummiku. Oh iya, apa itu Yummy Yummiku bisa dilihat pada podcast sebelumnya yang kita diskusikan dengan manajer bisnis Yummy Yummiku, ada Kak Inas, juga bagian marketingnya Kak Agung ya. Betul, Oke, Prof. jadi gimana nih prinsip mengembangkan produk supaya laris itu seperti apa ya? Yang pertama untuk mengembangkannya itu satu ada kompetensi dulu mungkin Prof ya. Kompetensi ya meskipun dari dasar gitu. Iya. Selanjutnya menciptakan rasa yummy-nya itu, rasa enak dari makanannya. Iya. Kemudian bisa mengembangkan tentunya dari berbagai kalangan mungkin dari Itu teman-teman. targetnya siapa gitu ya? Betul, Prof. Bagaimana menciptakan rasa itu biar kerabat atau teman-teman itu suka dan konsumen gitu, Prof. Baik. Dan dari rasanya itu teman-teman jadi wah ini rasa yang khas nih. Tentunya pastinya dari Yummiku gitu, ada yummy-nya gitu. Jadi tetap itu jadi sarana mengembangkan gitu, Prof. Jadi pertama memang orang yang mengembangkan produk atau seperti Kak Vero tadi memang harus punya skill, perlu dilatih, melatih diri, belajar ya. Betul, Prof. Kemudian setelah itu baru kita melihat potensi pasarnya, siapa konsumennya, apa yang mereka sukai, maka diraciklah Iya, di dapur seperti itu ya. Betul, Prof. Oke, sekarang kita Kak Agung konon katanya lebih spesialis di bidang mengembangkan produk minuman, betul ya? Ya, Nah, betul sekali, Prof. baik. Jadi selama ini sebelum mengembangkan produk minuman untuk Yummy Yummiku, pengalaman apa De Agung terkait minumannya?
Iya, jadi sebelum di Yum Yum itu ini bareng dengan siapa? Kavero ya kan di produk pangan ya, kalau di spesialis beverage-nya. Jadi sebelumnya itu aku juga pernah menjadi trainer Prof di salah satu pelatih ya. Pelatih dalam meracik minuman. Betul. Wah, ini salah satunya nih ya. Gurunya nih. Betul, dan saat ini saya sedang fokus dengan rekan-rekan lainnya, teman-teman di Yum Yumiku untuk fokus memberikan minuman yang pastinya enak dan pasti disukai sama calon customer nanti Yum Yumiku gitu. Bahkan ada ciri lagi segar barangkali ya. Betul. Di minumannya. Betul. Iya. Selain kekinian. Boleh barangkali ada yang kepo ya, saya juga kepo nih. Kira-kira apa karakteristik minuman yang sedang dikembangkan untuk Yum Yumiku ini? Iya. Kalau untuk minuman yang kita kembangkan ini Prof lebih ke kekinian, karena kita target penjualannya nggak hanya untuk orang dewasa juga, tapi ini minuman juga cocok untuk diminum dengan ya intinya semua kalangan bisa mengkonsumsi atau minum minuman ini Prof gitu. Jadi, itu target pasarnya di mana? Di Pulau Jawa, di Jakarta? Kalau untuk saat ini masih di Jakarta. Di Jakarta dulu ya, oke. Ya kan penduduk banyak sekali di Jakarta ya. Betul. Luar biasa. Nah, saya mau tanya Kak Vero nih. Siapa yang menginspirasi Kak Vero nih mengembangkan produk, rencana berwirausaha? Oh, kalau soal itu pastinya mungkin dari dosen dulu ya Prof. Oh iya, dari kampus dulu ya. Iya, dari kampus yang bisa mendapatkan wawasan dari mungkin saya punya pemikiran tuh kecil gitu, tapi karena dosen ini jadi punya besar kan. gitu. Oke, kalau gitu kita saatnya dong ngobrol sama Kak Irul ya, ketua program studi, dosen ya, yang postingan-postingannya juga tentang luar biasa, boga makanan minuman kuliner ya. Gimana Kak Irul menginspirasi adik-adik untuk mengembangkan produk dan berwirausaha ini? Iya, Prof. Terima kasih. Jadi pertama mungkin begini, kami coba kenalkan dulu ya Prof di gizi. Jadi kebetulan Prof Adin juga salah satu inisiator di Gizi Zahid. Jadi kalau misalkan kita telusuri lebih lanjut, jadi gizi setiap produk kan punya keunikan masing-masing ya Prof. Nah di kami itu ada namanya nutripreneurship sama tourism. Nah oleh karena itu berbagai kegiatan itu diarahkan ke sana. Terkait dengan pengembangan produk ini kami coba terapkan di beberapa mata kuliah dan juga kegiatan-kegiatan yang di masyarakat, sehingga misalkan nih kemarin kami ada beberapa kegiatan pengembangan produk itu untuk cegah stunting, itu juga kita ikut serta untuk di masyarakat ya. Nah kalau untuk bisnis itu kita setiap tahun itu kan ada mata kuliah namanya penyelenggaraan makan. Itu mahasiswa wajib membuat ide bisnis. Jadi 1 tahun itu paling enggak kita ada 10 ide bisnis sudah siap dari satu angkatan itu ya. Karena kita satu kelompok paling enggak kan ada sekitar 5 orang, itu udah ready itu. Jadi kita sebenarnya sudah banyak menelurkan ya, tinggal bagaimana praktisnya. Nah oleh karena itu ketika kami ya mendengar mahasiswa ikut serta di Yum Yumiku tuh jujur kami sangat happy karena pertama itu menjadi experiences. Kenapa? Karena kalau kita lihat di teorinya ya Prof itu kan panjang ya. Kalau kita nyusun aja nih, kita mata kuliah 14 kali pertemuan tuh bahas gimana nih caranya nyusun idenya, namanya dan seterusnya, itu panjang. Sehingga ketika ada praktis seperti ini harapannya paling tidak bisa meningkatkan experiences dan bisa jadi bekal mereka. Jangan-jangan bisa dianggap lulus satu mata kuliah ya. Ya berarti langsung A gitu ya, 3 SKS gitu. Harusnya begitu ya. Ya ini kan relevan dengan pendidikan kampus Merdeka ya. Betul. Di kampus Merdeka justru diharapkan mahasiswa tidak hanya di kampus tapi juga belajar di luar. Tidak hanya belajar, bahkan ini sampai pada praktek kan ya. Betul. Oke, jadi kalau di bidang minuman juga, gimana? Kamu diinspirasi oleh siapa aja nih? Aduh, kalau misalkan ngebahas inspirasi ya Prof, karena kan ruang lingkup aku ini kan juga masih mahasiswa seperti Kak Vero. Jadi ya tadi seperti yang Pak Iro bilang bahwa banyak banget mahasiswa juga bukan dituntut ya, tapi lebih tepatnya lebih dikeluarkan kreasinya gitu. Kapasitasnya jadi, ya, betul, yang terpendam. Iya. Jadi di sanalah kita digodok, dikeluarkan, dikuras inovasi kita, Prof. Jadi disitulah, dan salah satunya ini Pak Iro yang. Jadi kampus menginspirasi. Tadi saya dengar juga bahwa Kak Agung pernah juga sambil bekerja. Iya, betul. Itu juga menambah wawasan pengalaman luar biasa. Pas ya. Banget, Prof. Ya, baik.
Oke, kalau gitu kita bisa akhiri sesi ini. Tapi sebelum kita akhiri, saya mohon ada tips dari Kak Vero tentang bagaimana supaya dari dunia mahasiswa itu sudah mulai mempersiapkan, merencanakan pengembangan produk untuk bisnis, untuk makanan. Dari Kak Agung juga demikian untuk bidang minuman. Kemudian apa harapan oleh Kak Irul sebagai Ketua Promsi tidak hanya buat mahasiswa UPSAID tapi mahasiswa gizi atau mahasiswa lain di Indonesia terkait dengan pengembangan dunia kuliner. Silakan Kak Vero. Kepada sahabat sehat kita. Sahabat sehat Lini, mungkin dari saya tipsnya adalah pertama teman-teman bisa menanamkan skill dulu, niat untuk menciptakan produk, tentunya suka pada makanan itu lebih utama gitu ya. Kemudian yang kedua mau mempraktekkan gitu, bagaimana ini caranya seperti itu. Kemudian teman-teman mungkin setelah mendapatkan praktek skill bisa terjun langsung mempunyai usaha. Baik, terima kasih Kak Vero. Sekarang Kak Agung silakan. Tentang minuman. Ya. Siap. Kalau dari aku sih Prof ya, untuk sahabat sehat dari sisi minuman lebih tepatnya, jadi kalian tuh juga harus enggak apa ya, bukan hanya mempraktekkan yang tadi Kak Vero bilang atau punya skill juga, tapi kalian juga harus cinta dengan skill tersebut. Jadi kalau misalkan kalian sudah cinta, jadi kalau udah gitu tuh di jalannya tuh akan apapun bisa dengan semangatnya gitu, ya. Jadi setiap itu nanti inovasi kalian, kreasi kalian nanti akan tercurahkan semuanya di cintanya itu gitu. Terima kasih Kak Irul. Iya, terima kasih Bro. Jadi begini, kami percaya bahwa setiap insan, setiap individu itu punya ide, punya kelebihan itu, Prof. Sehingga kami juga menerapkan, kita akan mendukung apa ide positif kalian. Tapi tidak hanya ide, Bro. Tidak hanya bisa dikatakan itu rencana-rencana, tetapi ide yang tervalidasi. Itu yang kita ajarkan. Validasi itu kayak gimana? Validasi itu melalui pembelajaran dan experiences yang ada gitu. Karena kalau ngide doang gampang ya. Tapi kalau validasi itu yang real di masyarakat ya. Iya, kita ini kan. Salah satu contohnya misalkan kemarin kita undang Bro Fadil selaku pakar itu, dia dapat insight-insight yang akhirnya kita terapkan, Prof. Jadi kita berharap mahasiswa itu tidak hanya ngide, tetapi ngidenya tervalidasi dan memang real bisa dilakukan. Karena ada indikator yang kadang menurut kita bisa, tapi ternyata pas di lapang, ada titik-titiknya yang kita harus lewati. Oke, terima kasih Kak Irul, terima kasih Kak Vero dan Kak Agung. Itulah tadi obrolan kita sahabat sehat yang kita kemas tentang bagaimana mengembangkan produk makanan, minuman, atau produk kuliner dan mengembangkan menjadi bisnis. Dan darah-darah muda ini ternyata Kak Vero dan Kak Agung ternyata telah beberapa bulan ini bersama dengan Kak Inas dan Kak Adi, Kak Agung pada episode sebelumnya mendiskusikan bagaimana mengembangkan bisnis makanan minuman melalui Cloud Kitchen. Kepoin terus podcast yang ditayangkan oleh Lini Podcast. Dan jangan lupa supaya lebih bermanfaat lagi, please like, share, dan subscribe ya. Dadah, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.